Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan beberapa poin mengenai gudang material sebagaimana telah kami terima melalui pesan WA. Langsung saja dengan beberapa pertanyaan yang telah saya terima. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah bagaimana target Anda dalam menyelesaikan stok agar bisa sesuai. Yang kedua, berapa tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan flow gudang agar bisa tepat waktu dan konsisten. Terus yang ketiga adalah bagaimana secara teknis yang Anda lakukan agar flow gudang itu bisa menggunakan scan barcode. Terus yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana mengelola barang rusak atau retur. Baik, saya akan coba presentasikan satu persatu. Yang pertama adalah mengenai target Anda dalam menyelesaikan stok agar barang sesuai. Yang pertama adalah kita harus memastikan dulu penerimaan barang yang masuk itu harus sesuai antara fisik dan surat jalan dari supplier. Misalnya dari surat jalan itu 10, fisik juga 10. Karena kalau terjadi selisih di situ di kemudian hari mempengaruhi stok, selisih dan lain sebagainya. Kedua adalah pastikan adanya kontrol stok secara berkala. Nah, ini sangat penting karena untuk memastikan barang sesuai dengan data yang tertulis di komputer atau di Excel atau di program. Misalnya sudah ada sistem program inbound outbound. Yang ketiga adalah pastikan proses input barang dan pengeluarannya itu benar-benar harus sesuai. Yang tadi saya terangkan kan barang masuk sesuai antara surat jalan dan fisik barang. Yang kedua adalah pengeluarannya harus sesuai antara yang kita keluarkan secara tertulis, terdata dengan memang benar barang-barang yang secara fisiknya dikeluarkan. Karena hal ini sangat penting supaya tidak mempengaruhi sisa hasil stok endingnya. Oke, yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, berapa tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan flow gudang agar bisa tepat waktu dan konsisten. Ya, termasuk di dalamnya proses stokan. Ini saya akan terangkan timnya, mungkin bukan manpowernya atau orangnya atau berapa orangnya, karena kita tidak bisa melihat butuh berapa orang karena kita nggak tahu di dalam gudang itu sendiri kapasitasnya, jumlah barangnya dan sebagainya. Yang pertama adalah tim penerimaan dan penyimpanan. Di dalamnya terjadi ada beberapa orang, ya. Terus yang kedua adalah tim QC penerimaan. QC penerimaan adalah memastikan barang yang dikirim itu sudah sesuai dengan spek, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan order. Sehingga akan mudah jika terjadi kesalahan, cepat tanggap untuk segera diklaim atau bahkan di-retur ke supplier. Ketiga, adanya inventory control atau stok secara berkala. Inventory control ini akan mengecek secara berkala tergantung kebutuhan. Misalnya bisa per hari pun bisa, per 3 hari, per week atau per bulan bisa. Tapi lebih kepada untuk memastikan barang itu memang sesuai antara data yang tertulis dan dengan fisik barangnya. Yang keempat adalah tim pengeluaran barang atau outbound. Jadi minimal untuk melaksanakan flow gudang agar bisa tepat waktu dan konsisten adalah minimal ada 4 tim yang tadi saya sampaikan. Tim penerimaan dan penyimpanan itu di dalamnya. Kedua ada QC penerimaan, ya. Ketiga adalah tim inventory control termasuk nanti untuk SO, dan keempat adalah tim pengeluaran barang atau outbound. Berikutnya adalah poin 3. Pertanyaannya adalah bagaimana secara teknis yang Anda lakukan agar flow gudang ini bisa menggunakan scan barcode.
Nah, ingin saya terangkan terlebih dahulu tentang scan barcode ini dibuat, teknisnya. Pertama adalah kita buatkan yang namanya kode ID barang dan nama barang. Ya, kode ID barang dan nama barang. Itu bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Misalnya tadi ada tinta di base Epson 100 mili. Nah, kita buatkan kodenya. Misalnya saya di sini udah coba buatkan kodenya 022T B J D B E P 012. Nah, kode barang ini kode barang. Nah, angka-angka ini sebenarnya juga ada maksud dan tujuan. Yang pertama adalah 3 angka di depan adalah kode supplier. Kita bikin misalnya supplier A 001, supplier B 002. Nah, untuk T-nya itu tinta. Ya, tinta. Menerangkan tinta. Barangnya itu tinta. B itu BJ itu barang jadi. Terus BE ini nama barang di depan di base. Terus EP itu Epson, dan 012 yang terakhir adalah nomor pencarian barang. Jadi bisa nomor urut gitu. Oke. Terus yang kedua, untuk teknis agar kita gunakan scan barcode adalah input setelah kita menamakan nama barang dan nomor kode ID barang, langsung input di dalam sebuah program yang tentu dengan IT, ya, dimasukkan ke dalam program komputer yang untuk penyekenan. Terus kemudian setelah semuanya masuk, kan ada barang A, barang B, barang C, termasuk nama-namanya di situ ada, terus termasuk di dalamnya kode barangnya udah ada yang tadi saya terangkan. Langsung print barcode stiker, ada ribbonnya, ya kan. Setelah di print out, ya tempel stiker barcode itu ke barang-barang yang masuk. Misalnya tadi tinta datang, kodenya ini, tempel nanti. Dan setelah ditempel di barangnya, kita scan. Scanner ini untuk penginputan, ya kan, scan. Katakanlah scan itu kan biasa bunyi tik, nah itu otomatis udah masuk ke komputer, jadi tidak harus lagi manual menginput. Scan lagi barang lagi kan, yang kan misalnya barangnya 10, tik barang yang satu di scan masuk ke komputer di program 1, tik kedua nyeken masuk, jadi tidak manual menginputnya. Oke. Nah, itu penginputannya. Kedua, nanti ada namanya untuk keluar barangnya, pengeluarannya, untuk penjualan atau untuk kirim ke tempat lain, diinput juga. Di program itu ada namanya input penjualan atau input pengeluaran. Tik, dia akan otomatis mengurangi stok. Oke. Tik kedua ngurangi lagi stok. Gitu. Oke. Jadi setiap barang yang ditempel di scan yang akan dikeluarkan. Dan satu lagi hal, penyekenan itu beda-beda untuk isi scannya. Misalnya per scan ada aja yang katakanlah isinya per lusin. Jadi sekali scan masuk 12 piece. Atau ada yang per 100. Sekali scan tik isinya 100, langsung masuk 100. Jadi tidak serta-merta sekali scan satu-satu, enggak. Beda-beda, tergantung jenis barangnya. Dan itu tergantung nanti penentuan kita di lapangan. Oh, ini barang ini karena banyak, gitu kan. Jadi misalnya ini cuman katakanlah barangnya kecil, bisa per scannya karena itu dibungkus, dikemasnya per scannya ada 100, udah diinputnya per scannya itu 100. Jadi sekali scan masuk 100. Scan kedua 200 masuk stok. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, bagaimana mengelola barang rusak retur? Yang pertama adalah kita harus buatkan tempat khusus barang retur, barang rusak. Namanya damage area, ya, area damage. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk memisahkan supaya tidak tercampur, itu dulu. Kedua, adanya data tersendiri untuk barang rusak dan barang retur itu sendiri, terpisah. Terus jika ada barang rusak dari supplier ditemukan di lapangan pada saat penerimaan, itu bisa otomatis kita langsung kembalikan, kita klaim langsung kembalikan. Nanti sistemnya kan bisa dibicarakan dengan supplier. Ini agar supaya kita tidak menunda waktu.
terlebih barang itu sangat dibutuhkan sehingga tidak mengganggu proses pengiriman atau penjualan, ya. Oke. Dan ketika ada barang dari supplier, maaf, dari customer yang dikirim ke kita karena retur klaim, mungkin entah reject atau kurang sesuai lah. Nah, itu otomatis kita harus langsung kembalikan, kirim ulang ke customer supaya tidak mengganggu proses mereka juga gitu. Jadi harus untuk barang retur rusak kita harus cepat tanggap, ya, sistemnya cepat tanggap karena ini mata rantai. Dan kita namanya di lapangan itu banyak yang kita kelola, kita urus. Jadi ketika ada trouble udah otomatis kita harus segera cepat menanganinya, solve problemnya cepat supaya tidak mengulur waktu dan endingnya biasanya kan lupa dan atau lalai, akhirnya timbul masalah di belakang padahal ini masalah yang 2-3 minggu yang lalu. Oke, itu saja sepintas dan secara garis besar yang saya sampaikan. Mungkin saya akan tambahkan nanti beberapa slide untuk penerangannya supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bisa saya diberi kesempatan di perusahaan ini. Terima kasih.